yang lain juga begitu juga muslimatin. Oleh karena itu di antara ilmu yang wajib yaitu adalah ilmu yang dapat menjadikan kita menjadi orang-orang yang sah atau teratur di dalam ibadahnya kepada Allah Ta'ala sesuai apa yang Allah perintahkan. Nah, di antaranya itu adalah ilmu fikih. Ini adalah ilmu yang wajib untuk kita pelajari. Oleh karena itu dalam suatu perkataan Imam Malik beliau mengatakan, man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaq. Wa man tasawwafa wa man tafaqqaha wa lam yatasawwaf tafassaq. Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaq, kata beliau. Man tafaqqaha wa lam yatasawwaf tazandaq. Wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah tafassaq. Apa artinya? Barang siapa yang mempelajari ilmu fikih tapi dia tidak mempelajari ilmu tasawuf. Jadi ilmu fikih sama ilmu tasawuf itu adalah dua hal yang berkaitan, yang tidak bisa terpisahkan antara satu dengan yang lain. Kita sebelum kita memahami akan perkataan Imam Malik itu, kita harus tahu dulu ilmu fikih itu adalah ilmu yang tugasnya mengatur kita di dalam ibadah kepada Allah Ta'ala. Sedangkan ilmu tasawuf, ilmu yang berkaitan tentang hati kita. Ketika kita melaksanakan sholat kita sudah benar, tapi kita tidak pernah belajar ilmu tasawuf, maka terkadang sholat kita tanpa ada landasan ikhlas karena Allah. Sholat kita penuh dengan kesombongan, sholat kita penuh dengan riya, sholat kita penuh dengan pamer, sholat kita penuh dengan keinginan untuk mencapai suatu popularitas dan sebagainya, maka sholat kita tidak akan sah tetap, tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ilmu fikih dan ilmu tasawuf itu bagaikan ketika kita menyetir suatu kendaraan. Ilmu fikih itu ibarat setirnya. Kita punya mobil misalkan, ilmu fikih itu setirnya. Kita setirnya sudah punya, tapi untuk menjalankannya itu perlu tasawuf. Tasawuf itu ibarat pedal gasnya. Kita hanya punya setirnya, tapi nggak ada pedal gasnya, nggak jalan mobilnya. Betul kan? Ilmunya ada, pengetahuannya ada, tapi untuk menjalankannya kita nggak bisa. Makanya percuma sia-sia. Atau mobil kita ada pedal gasnya, tapi nggak ada setirnya. Kita belajar tasawuf bisa kita menjalankannya, ngegas bisa, tapi nggak bisa nyetir kanan kiri, akhirnya nabrak, ya kan? Kecelakaan, jatuh, rusak semua. Nah itu merupakan suatu hal yang harus tidak boleh dipisahkan. Satu dengan yang lain itu saling berkaitan. Barang siapa yang mempelajari fikih tapi dia tidak mempelajari tasawuf, tafassak, maka dia telah menjadi orang yang fasik. Apa itu fasik? Fasik itu adalah al-khuruj anit ta'ah, keluar daripada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok dia bisa dikatakan fasik? Karena dia ibadah tanpa ada taatnya kepada Allah taala. Ibadah hanya sekedar sesuai dengan tuntunan fikih saja. Tapi dalam urusan hatinya tidak ada. Tidak ada rasa ikhlas dalam ibadahnya, tidak ada khusyuk dalam ibadahnya, tidak ada niatan-niatan yang baik untuk mencari ridhonya Allah dan sebagainya dalam ibadahnya. Maka hal ini yang menjadikan ibadahnya itu tidak sempurna dan dia termasuk orang yang keluar daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sebaliknya, wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah tazandaq. Barang siapa yang bertasawuf saja, kita belajarnya tentang tasawuf saja. Memang tasawuf itu enak. Ibarat kalau ilmu fikih itu panas, ya kan? Tasawuf itu hal yang mendinginkannya. Nah, kalau kita sesuatu yang dingin terus yang kita pelajari, ya akhirnya ibarat kalau dalam suatu makanan kita pilek, ya kan? Pilek. Atau suatu yang panas terus, kita makan sambal terus, ya pencernaan kita rusak. Jadi dua-duanya itu nggak bisa terpisahkan. Kalau misalkan kita belajar tasawuf terus, akhirnya kita ibadah, ya memang ibadah kita ikhlas karena Allah, ibadah kita mencari ridhonya Allah, mencari rahmatnya Allah, tapi ibadahnya nggak benar. Seperti yang pernah saya ceritakan kemarin itu, ada seorang sholat tapi bawa bangkai, nggak sah sholatnya. Ada seorang wudhu tapi nggak mengusap sebagian kepala, nggak sah wudhunya. Kenapa? Karena dia hanya belajar tasawuf saja, tidak belajar fikih. Maka tazandaq, maka dia termasuk orang yang zindik. Apa itu zindik? Yaitu orang yang munafik. Zahirnya dia taat, zahirnya dia ibadah, padahal semuanya salah, tidak sesuai dengan syariat. Zahirnya dia beriman, padahal di belakangnya dia tidak ada iman sekali sama Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tazandaq. Oleh karena itu dua hal ini harus dikerjakan dua-duanya antara satu dengan yang lain, tidak bisa dipisahkan. Kemudian Imam Malik mengatakan, "Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaq."
Dan barang siapa yang mengumpulkan keduanya antara fikih dan tasawuf, maka dia termasuk orang yang sudah tahaqqaq, benar di dalam jalannya. Oleh karena itu ini yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Kemudian sebelum kita mempelajari, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan ilmu fikih itu sendiri. Ilmu fikih ini kalau dalam bahasa lughatan al-fahmu, dalam secara bahasa Arab itu diartikan al-fiqhu itu yaitu al-fahmu, memahami, mencari pemahaman. Faqaha yafqahu faqiha yafqahu faqhan, itu adalah memahami, artinya memahami itu secara bahasa. Tapi secara syariat yaitu adalah secara istilah al-ilmu bil ahkam syar'iyyah al-ilmiyah al-muktasab min adillatiha tafsiliyah. Al-ilmu bil ahkam syar'iyyah al-amaliyah al-muktasab min adillatiha tafsiliyah, itu arti secara istilah. Apa maksudnya? Yaitu ilmu yang mengetahui tentang hukum-hukum syariat, tentang wajib, sunnah, haram, mubah, makruh yang harus kita lakukan. Wajib ketika sholat, yang diwajibkan apa saja, yang diharamkan apa saja, yang membatalkan sholat apa saja, yang disunahkan apa saja. Ini adalah ilmu fikih bil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah, yang tujuannya untuk kita amalkan, keluar dari yang kita amalkan, yaitu al-i'tiqadiyah. Karena ada suatu ilmu yang memahami tentang ahkam syariah, tapi hanya sekedar i'tiqadiyah untuk menambah keyakinan kita saja kepada Allah dan Rasulnya, seperti ilmu tauhid, ilmu akidah dan lain sebagainya. Itu juga termasuk ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah, tapi bukan al-amaliyah, tapi al-i'tiqadiyah. Paham ya? Al-i'tiqadiyah. Maka kalau fikih itu al-amaliyah, untuk kita amalkan. Al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah, yang mana hukum-hukum ini didapatkan dengan landasan dalil-dalil yang ada. Jadi bukan hanya sekedar mencetak suatu hukum saja tanpa ada dalilnya, tidak. Semua ulama, terutama al-a'immatul arba'ah, al-Imam Syafi'i, al-Imam Malik, al-Imam Abu Hanifah, al-Imam Ahmad bin Hanbal, yang menjadi rujukan dalam ilmu fikih, itu mereka semua meletakkan suatu hukum itu semuanya atas dasar Al-Quran dan hadis. Bukan sekedar mereka itu menetapkannya sekedar atas kemauan mereka sendiri, tidak, tapi ada dalilnya. Sebagaimana yang orang-orang sekarang, bahkan banyak daripada orang yang mengaku dirinya itu seorang yang berilmu, tapi dia tidak mau mengikuti madhab. Jadi dia mengatakan, saya hanya ikut Quran dan hadis, saya nggak mau ikut Imam Syafi'i, nggak mau ikut Imam Malik, yang saya ikuti adalah Quran dan hadisnya. Mereka kira Imam Syafi'i nggak sesuai dengan Quran dan hadis, bahkan beliau lebih paham daripada mereka tentang Al-Quran dan hadis. Semua a'immatul arba'ah menetapkan suatu hukum, oh ini hukumnya wajib, oh ini hukumnya haram, oh sholat ini hukumnya sunnah, oh makanan yang ini halal, yang ini haram, kategori makanan yang halal apa saja, yang diharamkan apa saja, itu semuanya ada dalilnya. Oh yang ini najis mughalladah, ini najis mukhaffafah, ini najis mutawassithah, najis yang berat, najis yang ringan, najis yang tengah-tengah. Nah, itu semuanya atas berlandaskan dalil. Walaupun mereka itu terkadang berbeda pendapat. Contoh misalkan kita ambil satu pendapat saja yang mudah, ketika itu adalah diantaranya membaca kunut di dalam sholat subuh. Misalkan Imam Syafi'i mengatakan kunut di dalam sholat subuh itu hukumnya sunnah, sedangkan Imam Abu Hanifah mengatakan enggak sunnah, mubah, boleh-boleh saja, tapi enggak ada disunnahkan. Nah ini Imam Syafi'i mengatakan sunnah, Imam Abu Hanifah mengatakan mubah. Dari mana dalilnya? Dalilnya memang terkadang Rasulullah terlihat membaca kunut ketika sholat subuh, terkadang beliau juga tidak membaca kunut. Nah, Imam Abu Hanifah mengambil dalil ketika Rasulullah tidak membaca kunut, Imam Syafi'i mengambil dalil ketika Rasulullah membaca kunut. Jadi tidak ada salah, dua-duanya itu sama-sama benar. Hanya saja mereka itu berbeda pendapat karena terkadang Rasulullah melaksanakan, terkadang Rasulullah tidak melaksanakan. Dan masih banyak lagi hukum-hukum ini. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah SAW, ikhtilafu ummati rahmah, perbedaan pendapat umatku itu termasuk rahmat. Karena Islam itu adalah agama yang bukan termasuk agama yang ketat, super ketat, tidak. Tapi Islam itu agama yang mudah. Apa? Yusron. Nah,
agama yang mudah, yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan agama yang susah, yang sempit, yang keras, yang menekan dan lain sebagainya, yang membebani umatnya, tidak. Tapi agama Islam itu agama yang mudah. Nah, kemudahan ini munculnya daripada ikhtilaful ulama itu sendiri. Dan ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Suatu ketika Rasulullah SAW hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah kalau nggak salah. Alhasil ketika Rasulullah hijrah, kemudian Rasulullah itu mengatakan kepada seluruh para sahabatnya, beliau mengatakan, la yusalliyanna ahadukum al-asr illa fi Bani Quraidah. Jangan salah satu di antara kalian melaksanakan sholat asar kecuali kalau sudah sampai di Bani Quraidah. Nah, para sahabat mereka itu nggak ada yang menolak atau nggak ada yang menentang perintah Rasulullah SAW. Akan tapi di pertengahan jalan tiba-tiba masuk waktu asar. Sebagian sahabat berpendapat, oh ini kalau kita sholat di Bani Quraidah nggak cukup waktunya, nanti nyampe sana sudah masuk maghrib, akhirnya kita qadha. Yang lain berpendapat enggak bisa, tetap kita harus sholatnya di Bani Quraidah sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah. Akhirnya berbeda pendapat kan. Kemudian pecah ini dua kubu sahabat. Yang satu tetap sholat asar, yang satu enggak sholat, nanti sudah sampai di Bani Quraidah baru mereka sholat. Nah, Rasulullah tahu dan Rasulullah mengatakan dua-duanya benar, enggak ada salahnya. Ini merupakan bahwasanya perbedaan pendapat umatnya Nabi Muhammad SAW itu termasuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, inilah ilmu fikih, yaitu ilmu yang mengetahui tentang hukum-hukum syariat yang tujuannya untuk kita amalkan, allati tariqa al-muktasab min adillatiha tafsiliyah, yang diambil daripada dalil-dalil yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis. Ada juga ulama yang mengatakan bahwasanya ilmu fikih itu yaitu adalah al-ilmu bil ahkam syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad. Ilmu tentang hukum-hukum syariat yang pengambilannya daripada ijtihad para ulama. Nah, sama saja, intinya sama saja. Ulama berijtihad atau menetapkan suatu hukum, mereka tidak berijtihad kecuali mereka memikirkan terlebih dahulu tentang hukumnya dan mereka ambil sumbernya dari Al-Quran dan hadis, sama saja. Jadi intinya ilmu fikih itu adalah ilmu tentang hukum syariat yang tujuannya untuk kita amalkan dalam keseharian kita, itu ilmu fikih. Oleh karena itu, ini ilmu yang sangat penting. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan suatu ibadah, dan tuntunan untuk pelaksanaannya itu adalah ilmu fikih itu sendiri. Kalau kita tidak belajar ilmu fikih, maka semuanya tidak akan terlaksanakan. Puasa kita tidak sah, ibadah kita tidak sah, sholat kita tidak sah, zakat kita tidak sah, semuanya tidak sah. Oleh karena itu, orang yang berilmu itu jauh lebih afdal daripada orang yang ahli ibadah. Karena orang ahli ibadah belum tentu berilmu. Tapi kalau orang yang berilmu, ibadahnya sudah pasti benar, ibadahnya sudah pasti sah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah ini kita akan mulai pembahasan fikih. Di sini kita akan menggunakan kitab Safinatun Najah yang ringan-ringan dulu. Nanti insyaallah kalau sudah datang baru naik ke kitab-kitab yang selanjutnya. Wa qala al-mu'allif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi bi 'ulumi fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, di sini al-mu'allif memulai kitabnya dengan menggunakan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Nah, nanti kita akan bahas dulu ini tentang Bismillah. Karena fikih itu memang harus detail, semuanya harus dibahas. Nah, di sini musannif atau mu'allif mengatakan memulai kitabnya dengan menggunakan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabda, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillah fahuwa akhta, wa fi riwayah fahuwa ajdam, wa fi riwayah fahuwa abtar. Setiap amal ibadah, setiap perkara, setiap sesuatu zibalin. Apa itu zibal? Alladzi yuhtamu bihi syar'an. Zibalin itu yaitu setiap sesuatu yang sangat diperhatikan oleh syariat, apapun itu. Maka kalau sesuatu tersebut tidak dimulai dengan membaca bismillah kata Rasulullah, maka sesuatu itu akan seperti sesuatu yang cacat. Dalam artian ulama mengartikan hadis tersebut yaitu setiap sesuatu yang tidak dimulai dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, maka qalilul barakah, sesuatu itu akan sedikit keberkahannya dari Allah Ta'ala. Oleh karena itu setiap hal yang kita lakukan itu harus dimulai dengan membaca bismillahirrahmanirrahim.
Rahim. Karena syariat itu memperhatikan semuanya. Jadi dibalik yang diperhatikan oleh syariat itu memperhatikan semuanya. Dari kita bangun tidur sampai tidur lagi itu semua diperhatikan oleh syariat. Semua ada tuntunannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ingin mengetahui apa yang diajarkan oleh Rasulullah dari bangun tidur sampai kita tidur kembali, kita buka kitab Bidayatul Hidayah, itu disebutkan. Jadi kalau bangun tidur disunahkan apa saja, masuk kamar mandi bagaimana tata caranya, sunnah-sunnahnya apa saja, ketika kita buang air kecil tata caranya gimana yang benar, buang air besar tata caranya gimana yang benar. Nah itu semuanya ada tuntunan-tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, karena syariat itu memperhatikan semuanya. Oleh karena itu setiap kita melakukan suatu aktivitas, melakukan suatu pekerjaan, melakukan suatu hal apapun, kalau tidak kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka sesuatu itu akan sedikit keberkahan yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini terbukti ada suatu cerita, suatu ketika ada seorang suami istri, yang mana istrinya ini adalah seseorang yang tiap melakukan apapun selalu baca Bismillahirrahmanirrahim. Buka pintu baca Bismillahirrahmanirrahim, buka lemari baca Bismillahirrahmanirrahim, nutupnya lagi pakai Bismillahirrahmanirrahim, jalan sebelum mulai berjalan baca Bismillah dulu, makan baca Bismillah, minum baca Bismillah, masuk kamar baca Bismillah, keluar kamar baca Bismillah. Pokoknya apapun yang dilakukan semuanya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian suaminya ini heran, kok dia baca Bismillah terus, dia selalu baca Bismillah terus. Akhirnya suami ini meneliti bahwasanya orang yang baca Bismillah insya Allah semua akan diberikan berkah oleh Allah Ta'ala. Akhirnya suaminya pengen ngetes, coba tak tes istri saya, katanya diberikan keberkahan. Akhirnya suaminya ini menitipkan satu kantong uang kepada istrinya dan mengatakan, wahai istriku, ini tolong simpan di lemari. Sebelum mengambil kantongnya ini istrinya baca Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, diambil. Akhirnya dibawa ke lemari, buka lemari baca Bismillah, naruh kantongnya pakai Bismillah, tutup lagi pakai Bismillahirrahmanirrahim. Setelah ditutup sudah selesai. Di malam hari ini kantongnya diambil oleh suaminya, dibuang ke sumur, Di keesokan harinya suaminya bilang sama istrinya, wahai istriku, kantong yang kemarin saya kasih coba ambil kasih bawa kemari. Padahal udah dibuang ke sumur. Akhirnya istrinya masuk ke kamar, sebelum buka lemari baca Bismillahirrahmanirrahim. Dibuka lemarinya, ternyata kantongnya tadi dibalikan lagi oleh malaikat. Balik lagi ke tempatnya semua, diambil istrinya, diberikan lagi ke suaminya kan bilang, perasaan tadi saya tak buang, tapi sekarang ada lagi. Itu berkat apa? Berkat membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dalam ilmu fikih, ulama-ulama mengatakan bahwasanya hukum membaca Bismillah itu hukumnya fleksibel. Terkadang wajib, terkadang sunnah, terkadang haram, terkadang mubah. Kapan membaca Bismillah itu menjadi wajib? Bismillah menjadi wajib itu ketika kita melaksanakan sholat. Kita melaksanakan sholat, di dalam membaca surat Al-Fatihah khususnya, itu hukum membaca Bismillah hukumnya wajib. Kemudian apabila kita dengar, misalkan seperti di Saudi Arabia, di Mekah dan Madinah, kalau kita sholat itu terkadang kita nggak mendengarkan imamnya baca Bismillah, Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin. Sebenarnya mereka bukan nggak baca Bismillah. Mereka orang yang berada di Mekah dan Madinah, para penduduk kota Mekah dan Madinah itu mayoritasnya bermadhab Imam Malik. Sedangkan kita di Indonesia itu mayoritas bermadhab Imam Syafi'i. Imam Malik mengatakan membaca Bismillah di dalam sholat tetap wajib hukumnya, tapi secara sirron, secara tidak keras, atau secara pelan-pelan saja. Jadi kalau kita sholat di Mekah dan Madinah, semoga kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk dapat mengunjungi kota Mekah dan Madinah, amin ya rabbal alamin. Ketika kita berkunjung ke sana, kita perhatikan dan kita dengarkan benar-benar, pasti ada terdengar suara. Nah, karena mereka itu bermadzhab Imam Malik, sehingga ketika membaca Bismillah diperintahkan untuk membaca secara sirron. Sedangkan kita Imam Syafi'i itu membaca Bismillah secara jahron, secara terang-terangan, secara keras. Dan ini hukum pertama di dalam membaca Bismillah, yaitu hukumnya wajib. Kemudian terkadang membaca Bismillah itu hukumnya haram. Kok bisa haram?
Sedangkan bismillahirrahmanirrahim adalah suatu hal yang memang dianjurkan oleh Rasulullah memang. Tapi membaca bismillah itu bisa menjadi haram karena hukumnya bismillah itu fleksibel. Ketika kita melakukan suatu perkara yang haram, kita mulai dengan bismillah, kita main judi online. Ustaz mau coba bismillah ben menang. Baca bismillah ben menang. Akhirnya kita baca bismillahirrahmanirrahim, main judi. Niatnya biar menang. Tambah dosa itu, ya kan? Sudah haram tambah haram. Kita minum minuman keras, jangan kita sudah. Contohkan orang lain, misal ada orang yang sedang minum minuman keras, atau orang sedang berjudi, atau orang sedang berzina, waliyadzubillah, mereka membaca bismillah ketika pelaksanaannya. Mau minum minuman keras, baca bismillah. Karena dia sudah terbiasa setiap minum baca bismillah, akhirnya tiba-tiba mau minum miras, bismillahirrahmanirrahim diminum. Apakah mirasnya jadi halal? Ya enggak, malah tambah dosa, ya kan? Malah tambah dosa. Tambah dia itu berdosa kepada Allah dengan maksiat miras tersebut, plus dia memasukkan suatu ibadah di dalam maksiat itu, dosanya berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Ini suatu yang haram, pelaksanaan suatu yang haram. Sedangkan suatu yang haram itu bukan hanya hal yang seperti itu saja. Karena haram itu ada yang zati, ada yang sababi, ada yang zati yang memang zatnya sudah diharamkan seperti minuman keras, minuman yang memabukkan, anjing, babi dan lain sebagainya. Ada yang haram sifatnya sababi, makan tempe tapi haram. Makan apa? Makan tahu tapi haram. Kapan itu menjadi haram? Ya kalau kita dapatkannya dengan cara yang haram. Kita makan tempe tapi nyuri, hasil curian, ya kan? Kita pakai sandal tapi hasil curian. Ketika makannya kita baca bismillah, hukumnya bagaimana? Nah ini, apakah sama dengan hukum ketika kita minum minuman keras atau sedang berjudi atau melakukan sesuatu yang haram tadi? Nah ini ulama membahas ini. Apa hukumnya baca bismillah ketika melakukan suatu perkara yang haram yang sababi, yang karena sebab. Misalkan kita berwudu tapi airnya hasil curian, atau kita makan tapi makannya hasil curian, atau kita memakai suatu pakaian tapi belinya dengan uang hasil curian atau uang hasil pekerjaan yang haram. Maka bagaimana hukumnya? Ulama mengatakan baca bismillahnya tetap disunnahkan. Jadi beda ya, beda hukumnya. Walaupun di sisi lain dia berdosa karena dia makan makanan yang haram, dia wudhu dengan air yang haram, tapi tetap membaca bismillahnya tetap disunnahkan. Kenapa kok disunnahkan? Karena pekerjaannya itu bukan pekerjaan yang zatnya diharamkan, tidak. Kita makan rendang itu kan nggak haram, tapi jadi haram karena kita mencuri, ya kan? Akhirnya jadi haram, maka makanya tetap sunnah membaca bismillah. Tapi di sisi lain dia tetap mendapatkan dosa daripada perbuatan haram itu. Dan ingat, suatu makanan yang haram yang masuk ke dalam tubuh kita itu pengaruhnya sangat-sangat besar dalam kehidupan kita. Kita bisa malas ibadah, kita doa kita ditolak terus oleh Allah, tidak mudah diijabah oleh Allah dan lain sebagainya. Ibadah kita ditolak oleh Allah. Itu efek-efek daripada orang yang makan daripada makanan yang haram. Kemudian bismillah terkadang membacanya hukumnya sunnah, an-nadbu, sunnah. Kapan disunnahkan? Ya memang hukum asalnya adalah sunnah. Setiap kita mulai aktivitas apapun yang memang diperhatikan oleh syariat, maka tetap membaca bismillah itu hukumnya sunnah. Kemudian ada yang mengatakan mubah, tapi ini berbeda pendapat. Ada ulama yang mengatakan enggak ada hukum bismillah mubah. Suatu hal yang mubah pun tetap disunahkan membaca bismillah. Kita makan kan mubah, tapi membaca bismillahnya tetap diperintahkan. Tapi ada ulama lain yang mengatakan ya ada mubah, seperti diantaranya memindah satu tempat ke tempat yang lain, memindah sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lain, itu membaca bismillahnya hukumnya mubah. Tapi hukum asal di dalam membaca bismillah adalah sunnah. Hukumnya membaca bismillah adalah sunnah. Kemudian di sini bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu, memuji Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita memulai sesuatu, maka dianjurkan juga kita memulai dengan bismillahirrahmanirrahim dan kita selingi setelahnya itu yaitu dengan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena alhamdu ini pujian kepada Allah Subhanahu wa taala ada hadisnya juga. Ada hadisnya juga
Walaupun hadis ini ada perbedaan pendapat tentang kesahihan riwayatannya, tapi yang namanya hadis ya tetap hadis. Maupun hadis itu dhaif tetap dinamakan hadis. Maupun hadis itu dhaif riwayatnya, tetap itu adalah perkataannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali kalau hadis yang maudhu, yang dibuat-buat, kan? Hadis yang dibuat-buat. Apa hadisnya? Ya sama. Kullu amrin dibalin yabda'u bihamdillah. Yang tidak dimulai dengan alhamdulillah, maka itu sesuatu yang keberkahannya sedikit dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu ini setiap muallif, setiap musannif, setiap pengarang kitab, bahkan setiap pengajar, setiap penceramah, setiap dai dan lain sebagainya, setiap mereka ingin mengajar, ingin mengutarakan apa yang mereka ingin bicarakan, setiap itu mereka selalu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian apa yang dimaksud dengan alhamdu ini? Alhamdu ini yaitu adalah lughatan asana. Alhamdu secara bahasa itu adalah pujian secara umum. Ketika kita memuji orang secara umum itu juga dimasukkan, diartikan sebagai alhamdu. Akan tapi secara istilah yaitu fi'lun yumbi wa ta'zimul mun'im min haitsu kaunuhu mun'iman 'ala hamid aw ghairi. Yaitu suatu pekerjaan, suatu fi'il atau suatu perilaku yang muncul daripada penghormatan seseorang yang telah mendapatkan nikmat kepada suatu hal atau suatu zat yang memberikan nikmat itu sendiri, atau suatu zat yang pantas untuk dipuji, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mengucapkan suatu bentuk pengagungan, suatu bentuk penghormatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu juga termasuk hamdun atau pujian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan pujian itu terkadang munculnya dari Allah kepada hambanya, terkadang dari hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkadang antara sesama hamba itu juga saling memuji, dan macam-macam itu bagiannya atau kriterianya. Intinya setiap kita memulai sesuatu, kita tetap disunnahkan untuk memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Yang mana dengan pujian tersebut kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala urusan-urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan agama kita. Wa sallallahu ala wa sallama ala sayyidina Muhammad khataman nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Dan salawat serta salawat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala serta salam tercurahkan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatimin nabiyyin, yang mana beliau itu termasuk penutup para nabi. Nah, di sini ada suatu kalimat yang harus kita ketahui, sedikit kita pelajari, yaitu tentang wa sallallahu wasallam. Salawat serta salam. Apa yang dimaksud dengan salawat ini? Salawat dan salam. Apa yang dimaksud dengan salawat? Apa yang dimaksud dengan salam? Salawat itu, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau memaknai arti salawat, in kanat as-salah minallahi farahmah, wa in kanat minal malaikah fastighfar, wa in kanat minal ibad fadua. Yang dimaksud dengan salawat, kalau salawat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti di sini wa sallallahu wasallama ala Sayyidina Muhammad, semoga Allah Ta'ala bersolawat kepada Sayyidina Muhammad. Memang kalau ketika kita melihat Allah itu bersolawat kepada Rasulullah, itu memang solawat yang hakiki. Tapi ada makna yang lain yang mana ketika solawat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, itu artinya rahmat. Sedangkan kalau solawat datangnya daripada malaikat, sebagaimana dalam suatu hadis, innallaha malaikatahu wa ahlas samawati wa ahlal ard hatta an-namlata fi juhriha wa hatta al-huta fil bahr liyusalluna 'alal mu'allimin nasil khair. Sungguhnya Allah Ta'ala dan malaikat dan seluruh makhluk-makhluk hidup yang ada di muka bumi ini, baik semut yang ada di lubangnya ataupun ikan-ikan yang ada di lautan, semuanya bersolawat kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Nah, ini solawat yang dimaksud itu adalah ketika munculnya dari malaikat adalah istighfar. Mereka selalu memintakan ampunan kepada Allah Ta'ala kepada siapapun yang mendapatkan solawat itu daripada malaikat. Kalau misalkan solawat itu munculnya dari hambanya Allah Ta'ala,
maka itu artinya doa. Oleh karena itu, hakikatnya kita bersolawat kepada Rasulullah SAW itu hakikatnya kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Rasulullah nggak butuh dengan solawat kita. Kita mau solawat, nggak solawat, mau solawat 1 kali, mau 2 kali, mau 3 kali, mau nggak solawat sama sekali, itu nggak ngaruh sama Rasulullah sama sekali. Nggak menurunkan derajatnya Rasulullah, nggak menaikkan juga derajatnya Rasulullah, enggak. Rasulullah nggak butuh. Kita mau solawat nggak butuh Rasulullah, tapi kita yang butuh. Karena sholawat ini artinya doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga ketika kita perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka otomatis doa kita akan lebih cepat diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu Rasulullah SAW beliau bersabda, la taj'alni kaqadahir raqib, la taj'alni kaqadahir raqib, atau mahalla ma'na. Jangan jadikan aku ini seperti apa itu? Tatakan gelas yang ada di bawahnya. Maksud dari hadis tersebut apa? Rasulullah itu pernah mengajarkan kalau kita berdoa itu dianjurkan dimulai dengan sholawat, ditengahi dengan sholawat, ditutup juga dengan sholawat. Nah, yang dimaksud dengan hadis ini, kata Rasulullah, kalau kita berdoa, jadi jangan jadikan sholawatnya Rasulullah itu seperti tatakan gelas, cuma di akhir saja berdoa, di akhirnya baru sholawat. Tapi kalau kita berdoa dianjurkan dimulai dengan sholawat, di pertengahan doa kita selipkan dengan sholawat, diakhiri dengan sholawat. Wa aqrabun lil ijabah, itu lebih cepat untuk dijabahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu diantara resep. Oleh karena itu arti atau makna hakiki daripada sholawat kita kepada Rasulullah SAW itu intinya kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin banyak kita sholawat kepada Allah, kepada Rasulullah, semakin banyak kita sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka semakin tinggi derajat kita, semakin mudah doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma wa alihi wa sahbihi ajma'in. Beserta dan juga sholawat dihaturkan kepada para keluarganya Rasulullah. Keluarganya Rasulullah itu siapa saja? Ya termasuk orang-orang yang di sekitar Rasulullah, daripada sanak keluarganya, istri, anaknya, cucunya, dan lain sebagainya, itu termasuk alun Nabi, Banu Hashim wa Banu Muthalib. Intinya adalah Banu Hashim wa Banu Muthalib. Wa sahbih, sahabatnya Rasulullah. Siapa itu para sahabat? Nah, siapa itu para sahabat? Para sahabat itu adalah orang-orang yang memenuhi beberapa syarat. Kalau dia tidak memenuhi beberapa syarat, maka dia nggak termasuk sahabat. Apa syaratnya? Syaratnya yang pertama yaitu adalah man laqiya bin nabi. Siapapun yang bertemu dengan Nabi, bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini baru syarat pertama. Man laqiya bin nabi fi hayatih, di dalam masa hidupnya Rasulullah. Jadi bertemu dengan Nabi di dalam masa hidupnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian syarat yang kedua, yang ketiga, wa amana bih wa mata alal iman. Wa amana bih, dan juga beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan hanya bertemu dengan Nabi saja, bukan hanya sekedar di dalam hidupnya Nabi saja, di masa hidupnya Nabi saja, tapi juga dia beriman kepada Allah Taala, dan juga dia meninggal dalam keadaan iman. Karena nanti ada kategori-kategori, terkadang ada orang yang bertemu dengan Nabi. Seperti zaman sekarang banyak para aulia, banyak daripada orang-orang soleh, mereka bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya sekedar secara mimpi saja, tapi secara yaqadatan, secara real, nyata di hadapannya. Mereka juga banyak yang bertemu dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita diberikan kesempatan tersebut, amin ya rabbal alamin. Tapi tidak di hayati, tapi walaysa fi hayati. Tapi mereka bertemunya bukan di masa Rasulullah hidup, maka belum termasuk sahabat. Walaupun selalu ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti diantaranya itu adalah seorang perempuan yang di kota di Hadramut, tepatnya di kota Saisah kalau nggak salah, saya lupa daerahnya. Itu ada seorang bernama Syekhah Sultanah. Syekhah Sultanah ini ada yang mengatakan beliau itu istri daripada Habib Abdurrahman Asgaf, pernah nikah dengan Habib Abdurrahman Asgaf. Ada yang mengatakan bukan, cuma beliau itu memang orang yang cinta dengan Sayyidina Abdurrahman Asgaf. Suatu ketika Syekhah Sultanah ini meminta resep kepada Habib Abdurrahman Asgaf. Habib Abdurrahman, kalau misalkan saya suatu saat ketemu dengan Abdullah Khidir,
apa yang saya minta, sehingga doanya bisa dijawab oleh Allah Ta'ala. Maka Sayyidina Abdurrahman memberikan resep, kalau kamu ketemu Nabi Khidir, minta agar kamu selalu berjumpa dengan Nabi setiap hari. Akhirnya benar, ketika bertemu dengan Nabi Khidir, beliau meminta agar didoakan agar selalu bersama dengan Nabi Muhammad SAW pada setiap harinya, dan itu dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Syekh Sultanah setiap hari Rasulullah ada di rumahnya secara real, nyata, ya Allah. Bahkan pada saat itu banyak daripada ulama ketika mereka ingin mempertanyakan suatu pertanyaan atau meminta suatu doa atau meminta suatu solusi dari permasalahan, mereka datang, "Wahai Syekh Sultanah, coba tanyakan kepada Rasulullah, saya itu punya masalah gini, gimana solusinya?" Tanya kepada Rasulullah, di samping kata Rasulullah begini kan. Itu termasuk adalah tanda bahwasanya banyak daripada wali-wali sekarang, daripada wali zaman sekarang atau para aulia as-salafun as-salihun, mereka itu diberikan nikmat oleh Allah dapat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Imam Haddad, Habibullah Al-Haddad, beliau mengatakan, kalau saya ini sedang punya iskal dalam suatu hukum, misalkan dalam hukum fikih atau misalkan dalam hukum hadis, ini riwayatnya sahih atau hasan, ini benar hadis atau bukan, ini hadis maudhu atau memang hadis yang real dari Rasulullah, ini hadis yang mutawatir atau hadis masyhur. Itu kata Imam Haddad, kalau saya punya permasalahan, punya iskal, saya langsung tanya kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi banyak daripada aulia, para ulama, para solihin, dan yang muasirin yang sekarang, yang modern, yang zaman sekarang, yang baru saja meninggal dunia, Kiai Haji Thaifur. Kiai Thaifur itu terkenal orang yang hampir sangat sering ketemu dengan Nabi Muhammad SAW, tapi dalam mimpi. Kiai Thaifur yang sekarang baru meninggal rahimahullah ta'ala. Semoga kita mendapatkan kemuliaan dan keberkahan beliau, amin. Nah, itu Kiai Thaifur itu saya pernah dengar cerita bahwasanya beliau itu adalah seorang murid daripada Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Ketika Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki mempunyai suatu permasalahan, tanya ke Kiai Thaifur, "Wahai Thaifur, nanti kalau ketemu Rasulullah tanyakan ini pertanyaan ini." Kemudian benar, setelah beliau tidur mimpi ketemu Rasulullah, dijelaskan, oh kata Rasulullah begini. Bahkan sampai suatu ketika pernah pada saat itu terjadi kekeringan air. Di mana-mana tidak ada air pada saat di zaman Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Kemudian Sayyid Muhammad mengatakan kepadanya, "Wahai Kiai Thaifur, coba nanti kalau kamu tidur mimpi ketemu Rasulullah, tanyakan di mana kita bisa dapatkan air." Kemudian benar tidur ketemu Rasulullah, bermimpi, akhirnya Rasulullah menyampaikan di suatu tempat, gali di tempat tersebut maka muncul air. Benar, digali oleh Sayyid Muhammad, muncul itu air dan sekarang menjadi sumur yang dinamakan dengan sumur Thaifur. Di Mekah itu ada sumur yang dinamakan dengan sumur Thaifur. Itu isyarah dari Rasulullah untuk mencari air ketika pada zaman Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Nah, itu juga terjadi. Banyak daripada ulama, para as-salafun as-salihun, mereka itu bertemu dengan Nabi Muhammad, berinteraksi dengan Rasulullah secara real maupun secara mimpi, ya qadatan maupun manaman. Karena dalam suatu hadis Rasulullah SAW beliau bersabda, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan, fa inna syaitan la yatamatsala bihi." Barang siapa yang memandangku, melihatku dalam mimpinya, maka dia benar-benar melihatku, karena setan itu nggak bisa menyerupaiku. Terus bagaimana taunya ketika kita mimpi? Bagaimana taunya kalau itu adalah Rasulullah? Maka dalam mimpi kita pasti kita akan diberikan pengetahuan oleh Allah bahwasanya di hadapan kita adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di hadis yang lain juga Rasulullah bersabda, "Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqظah." Barang siapa yang pernah bermimpi bertemuku, maka dia pasti akan bertemu dengan aku secara yaqظatan, secara real. Jadi alhamdulillah kalau misalkan kita dapat keutamaan, semoga kita diberikan kesempatan oleh Allah dapat bermimpi bertemu Nabi Muhammad. Kalau kita sudah dapat bermimpi bertemu Nabi Muhammad, maka insya Allah dipastikan kita akan berjumpa dengan beliau secara nyata. Kalau misalkan kita tidak pernah berjumpa secara nyata, walaupun kita sudah pernah bermimpi, minimal ketika kita sakaratul maut, itu Rasulullah akan dihadirkan Allah di hadapan kita, menuntun kita untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Nah, ini merupakan memang hadis daripada Rasulullah SAW. Kemudian kembali lagi pembahasan sahabat, di antara sahabat orang yang pernah bertemu dengan Nabi fi hayatihi, di masa hidupnya Rasulullah, tapi amanah bih, tapi juga beriman, bukan hanya bertemu saja. Karena banyak daripada orang yang bertemu dengan Rasul di masa hidupnya tapi nggak beriman, seperti Abu Jahal, Abu Lahab, orang kafir Quraisy. Mereka bertemu dengan Rasulullah di masa hidupnya Rasulullah, bahkan ngobrol dengan Rasulullah, interaksi dengan Rasulullah,
tapi mereka tidak beriman kepada Rasulullah SAW, maka belum termasuk sahabat. Wa amana bih, dan mereka juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga di antara mereka orang-orang yang bertemu dengan orang-orang yang beriman kepada Rasulullah di masa hidupnya Rasulullah, tapi nggak pernah bertemu. Itu juga ada. Dia beriman kepada Rasulullah di masa hidupnya Rasulullah. Rasulullah masih hidup pada saat itu, tapi nggak pernah ketemu. Seperti Sayyidina Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni, orang yang sangat cinta dengan Nabi Muhammad, tapi dia tidak bisa bertemu dengan Nabi Muhammad karena merawat ibunya yang sedang sakit. Oleh sebab itulah Rasulullah sering memerintahkan para sahabat untuk mendatangi Uwais Al-Qarni untuk minta doa. Kamu pengen hajat, datang ke Uwais Al-Qarni minta doa, kata Rasulullah SAW. Rasulullah tahu, tapi Uwais Al-Qarni ini tidak bisa bertemu dengan Nabi Muhammad, tidak bisa pergi ke kota Mekah karena beliau itu sedang merawat ibunya yang sedang sakit. Ketika ibunya sudah meninggal, Rasulullah juga meninggal dunia. Jadi nggak sempat bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Apakah beliau termasuk sahabat? Tidak. Walaupun beliau hidup di zaman Rasulullah, walaupun beliau termasuk orang yang beriman dengan Rasulullah, tapi beliau belum pernah berjumpa secara langsung di masa hidupnya Nabi Muhammad SAW. Maka Uwais Al-Qarni termasuk tabi'in. Tabi'in itu adalah orang yang berjumpa dengan para sahabat. Wa mata ala iman, dan syarat yang terakhir, meninggal pun juga dalam keadaan masih beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi 4 syarat ini harus memenuhi. Kalau ada salah satu syarat saja dia memenuhi, maka dia belum termasuk sahabatnya Rasulullah SAW ala alihi wa sahbihi ajma'in, dan seluruh sahabatnya ajma'ina secara keseluruhan. Kemudian perlu kita ketahui bahwasanya para sahabat itu, mereka itu adalah orang-orang yang al-udul, orang-orang yang adil, yang sudah pasti dipercaya, sudah pasti riwayatnya itu sahih. Karena mereka itu adalah orang-orang yang sangat-sangat taat kepada Nabi Muhammad SAW. Apa yang Rasulullah perintahkan, mereka tidak pernah menjawab tidak. Apa yang Rasulullah perintahkan, mereka tidak pernah menolaknya. Bahkan diriwayatkan ketika Rasulullah mengajar para sahabat, ka'anna fi ru'usihim at-tayr. Ketika Rasulullah mengajar para sahabat itu duduk anteng seakan-akan di atasnya itu ada burung. Jadi nggak mau gerak kepalanya. Kalau gerak burungnya terbang. Seakan-akan seperti itu. Mereka itu anteng, nyimak, khusyuk. Bukan seperti kita. Kita memang khusyuk tapi tidur, ya kan? Kadang kita kalau hadir kajian, masya Allah, seakan-akan memang ada burung di atas kepala kita, tapi kita tidur, anteng, khusyuk, merem. Tapi kalau para sahabat enggak. Oleh karena itu, inilah diantara kemuliaan para sahabatnya Nabi Muhammad SAW ajma'ina secara keseluruhan. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang, dan insyaallah di pertemuan yang selanjutnya kita langsung masuk pembahasan daripada pembelajaran ilmu fikih itu sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang tafaqquh fid din, orang-orang yang paham dalam fikih, orang-orang yang paham dalam agama, orang-orang yang dapat mengamalkan ilmu kita semuanya, dan semoga kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berjalan di jalan yang benar, di jalan yang diridhai oleh Allah, di jalan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.